Salam sejahtera bagi kita semua yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat hari Minggu dan selamat dalam perlindungan Tuhan. Haleluya. Saya percaya dimanapun saudara berada, termasuk jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah masing-masing untuk mengikuti ibadah live streaming ini, dan bahkan semua netizen dimanapun Anda bisa mengikuti program streaming ini, saudara diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang masih mempercayakan kami untuk ikut ambil bagian di dalam pelayanan ini. Haleluya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bulan ini masih dalam tema besar kita, yaitu kasih tanpa batas. Ya, the unlimited love. Kasih tanpa batas tentu hanya dimiliki oleh satu oknum, satu pribadi yang maha kasih, maha kudus, maha pengampun, yaitu Tuhan Allah kita yang hidup, yang namanya Yesus Kristus. Haleluya. Saudara-saudara yang kekasih, pagi ini saya kembali tergerak untuk menyampaikan satu pesan yang menjadi kebutuhan seluruh dunia, khususnya umat Tuhan. Karena saya percaya saudara-saudara yang kekasih, sebenarnya Tuhan telah menyediakan dan bahkan telah memberikan semua yang menjadi kebutuhan kita sebagai orang-orang percaya, sebagai pengikut-pengikut Kristus. Dan saya percaya tidak ada hal yang terbaik, terindah yang dunia bisa berikan selain apa yang telah Tuhan berikan bagi kita. Saudara-saudara yang kekasih, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Kristus datang untuk memberikan hidup, bahkan hidup yang berkelimpahan di dalam Dia. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Dan setiap orang yang berseru kepada nama Yesus, mereka pasti diselamatkan. Mestinya orang-orang Kristenlah yang harus menjadi role model dalam menjalankan kehidupan di muka bumi dalam situasi dan kondisi apapun itu. Termasuk dalam situasi dan kondisi di mana pandemik COVID-19 itu melanda seluruh dunia. Mestinya orang Kristenlah yang menjadi teladan iman, teladan hidup, supaya orang-orang lain yang belum percaya kepada Tuhan, mereka bisa melihat bagaimana orang Kristen hidup dengan bergantung penuh kepada Tuhannya, percaya penuh kepada Tuhan, dan tidak menunjukkan rasa takut yang berlebihan, bahkan sampai paranoid seperti orang yang tidak kenal Tuhan. Banyak orang Kristen mengaku percaya Tuhan, mengaku beribadah kepada Tuhan, tapi hidupnya bahkan tidak melebihi orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Dalam soal kepercayaan, dalam soal imannya, mereka tidak dapat menjadi contoh, tidak dapat menjadi teladan. Kenapa? Karena mereka bahkan banyak, tidak semua, saya katakan, banyak orang-orang Kristen justru menunjukkan hidup amat sangat khawatir, cemas, dan penuh ketakutan dalam situasi dan kondisi seperti saat ini. Bahkan banyak orang-orang Kristen yang hidup dalam keterpurukan. Ya, kenapa seperti itu? Karena sebenarnya satu hal sederhana yang saya pikirkan, saya renungkan. Mereka tidak tahu apa yang mereka miliki. Seandainya mereka tahu apa-apa saja yang mereka miliki dari Tuhan sejak mereka percaya Yesus, saya yakin mereka tidak akan menunjukkan kehidupan yang mempermalukan, kehidupan yang sangat terpuruk, kehidupan yang sangat ketakutan.
Itu sebabnya saudara-saudara, pagi ini saya ingin sampaikan kepada kita berita sukacita untuk mengingatkan kembali. Karena saya percaya roh Tuhan ingatkan kembali kepada saya untuk menyampaikan perkara ini. Bahwa saudara harus tahu apa yang engkau miliki. Jangan tidak tahu, supaya hidupmu sungguh-sungguh dapat menunjukkan atau memproyeksikan kasih Tuhan tanpa batas itu, tetapi juga dapat menunjukkan kuasa Tuhan berlaku atasmu. Sebelumnya saya berikan contoh. Ada sebuah cerita di mana seseorang hidup dalam kemelaratan setiap harinya. Sebagai pengemis untuk mempertahankan hidupnya. Bahkan dia sampai mengais-ngais tempat sampah untuk mencari sisa-sisa makanan agar dia dapat makan dan bertahan hidup. Saudara-saudara yang kekasih, sampai satu waktu sang pengemis ditemukan mati di dalam gubuknya. Dan orang yang memperhatikan, melihat pengemis dan tidak jarang juga ikut membantu dengan segala keterbatasannya. Setelah beberapa hari melihat pengemis itu tidak muncul-muncul, lalu menjadi curiga apa yang terjadi dan memeriksa ke rumah tempat pengemis itu selalu tinggal. Dan kemudian didapatilah pengemis itu mati di tempat tidurnya dengan penuh penderitaan. Sangat mengenaskan, saudara-saudara. Lalu tergeraklah hati orang ini untuk membantu persiapan penguburannya, walaupun sesederhana mungkin. Semuanya dipersiapkan dan betapa kagetnya orang ini ketika melihat di bawah bantal sang pengemis yang sudah meninggal dunia ini ada seberkas surat-surat wasiat terbungkus rapi dalam plastik. Dan ketika dibacakan barulah orang tahu bahwa nama pengemis ini. Dan kemudian apa yang termaktub dalam wasiat yang diberikan. Ternyata dia adalah anak dari seorang yang kaya raya. Tapi karena dia hidup tidak mau mengerti, tidak mau mendengar orang tuanya, bahkan tidak mau sekolah, bahkan dia sendiri hidup dalam kebodohan karena hanya mau menghabis-habiskan harta dulu, tapi kemudian tidak tahu membaca, sampai kepada dia mendapati hidupnya setelah orang tuanya pergi, dia harus hidup dalam kemiskinan yang luar biasa. Padahal orang tuanya sudah mewariskan harta kekayaan, apalagi dia anak tunggal, saudara-saudara yang kekasih. Karena dia tidak tahu dia punya harta warisan yang luar biasa. Dia tidak tahu dia punya sesuatu yang hebat, yang luar biasa. Ya, kemudian dia hidup di dalam segala penderitaan yang sebenarnya tidak perlu. Dia hidup dalam kemelaratan yang sebenarnya tidak perlu. Dia hidup dalam kesusahan yang luar biasa yang sebenarnya tidak perlu dia alami. Karena ketidaktahuan. Itu sebabnya saya katakan banyak orang Kristen juga tidak tahu apa yang dia miliki. Tidak mengerti rencana Tuhan atas hidupnya. Sehingga apa yang terjadi, saudara-saudara, mereka hidup seperti orang-orang lain yang tidak punya pengharapan, tidak punya apa-apa. Padahal kita punya warisan yang luar biasa yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Bahkan bukan warisan dalam kekekalan saja. Warisan selama kita hidup di dunia ini. Dia telah memperlengkapi kita untuk kita gunakan saja. Tinggal pakai sebenarnya. Semuanya harus dengan iman. Tetapi kemudian orang-orang tidak mempelajari apa-apa yang dia terima. Makanya kita perlu digembalakan dengan pengetahuan dan pengertian akan kebenaran. Supaya kita tahu dan mengerti kebenaran Kristen itu bagaimana. Supaya saudara hidup sebagai orang-orang Kristen yang berkuasa. Orang-orang Kristen yang menjadi inspirasi bagi dunia. Supaya dunia pun bisa melihat Yesus lewat kehidupan kita. Ada 9 hukum rohani yang menjadi sistem pertahanan dan perlindungan bagi para pemercaya Kristus. Bagi para orang-orang Kristen. 9 hukum rohani yang menjadi sistem pertahanan dan perlindungan
bagi para pemercaya Kristus. Yang pertama, saudara-saudara, Roh Kudus. Ya. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 4 dicatat di situ bahwa kita tidak menerima roh dunia ini yang penuh dengan kelemahan. Kita orang-orang yang percaya kepada Yesus menerima roh Allah, Roh Kudus dimeteraikan dalam kehidupan kita. Efesus 1 ayat 13 berkata, ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan Alkitab mencatat bahwa roh itu jauh lebih besar dari roh manapun yang ada di dunia ini. Roh Kudus tidak keluar masuk dalam diri kita. Roh Kudus dimeteraikan, artinya sekali dia dipatrikan dalam kehidupan orang percaya, tidak ada yang dapat memisahkan Roh Kudus dengan kehidupan kita. Kalau orang bilang ada mendukakan Roh Kudus, menghujat Roh Kudus, saya cuma beritahu kepada saudara, tidak usah terlalu takutkan hal itu. Yang penting kita setia, percaya kepada Tuhan. Orang tidak akan mungkin bisa menghujat Roh Kudus kalau dia tetap dalam persekutuan dengan firman. Apakah menghujat Roh Kudus? Yaitu melepaskan iman dari Yesus. Selagi engkau percaya kepada Yesus, engkau tidak akan terlibat dalam yang namanya penghujatan terhadap Roh Kudus. Karena Roh Kudus diberikan dalam kehidupan orang percaya. Pertama sebagai meterai, sebagai tanda kepemilikan bahwa orang yang dimeteraikan Roh Kudus ini adalah milik kepunyaan Yesus Kristus Tuhan yang telah membelinya dengan tunai oleh darah pengorbanannya. Saudara-saudara. Jadi itu merupakan tanda atau meterai kepemilikan. Bahwa Anda dan saya yang telah percaya Yesus adalah milik Kristus. Dengan tanda Roh Kudus diam dalam diri kita. Ya, ini perkara rohani. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena musuh kita juga adalah makhluk-makhluk roh. Mereka bisa melihat pemeteraian itu. Mereka bisa melihat Roh Kudus diam dalam diri kita. Walaupun mata kasat manusia tidak bisa melihat hal itu. Tetapi setan, iblis, roh-roh jahat tahu yang mana orang-orang yang telah memiliki Roh Kudus dan yang mana yang tidak. Dan ingat baik-baik, orang-orang yang dimeteraikan Roh Kudus adalah orang-orang yang lahir baru. Bukan Kristen biasa, KTP dan sebagainya, Kristen tanpa pertobatan, Kristen tanpa penyerahan hidup, Kristen tanpa peribadahan kepada Tuhan yang benar. Kristen tanpa pengharapan, bukan Kristen KTP, cuma namanya Kristen tapi dia nggak mengerti kenapa dia jadi Kristen. Bahkan dia tidak pernah mengalami yang namanya kelahiran baru yang dimulai dari pertobatan, buka hati bagi Kristus, mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan setelah dia digembalakan, setelah dia mendengar Injil, dia buka hatinya, dia mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi dan meninggalkan semua hidup lamanya. Ini yang saya maksud dengan kehidupan yang dibaharui. Kehidupan baru, lahir baru, dilahirkan kembali. Hanya Roh Kudus yang bisa melakukan itu. Tapi kita harus percaya kepada Dia. Jadi ingat, yang pertama Roh Kudus diam dalam diri kita. Dan Roh Kudus bukan sekedar meterai, tanda bahwa kita milik. Tapi Roh Kudus itu adalah juga merupakan Allah yang diam dalam diri kita. Proyeksi kehadiran Allah dalam hidup kita. Sebagai Immanuel, sebagaimana dia janjikan bahwa dia tidak akan pernah membiarkan apalagi meninggalkan kita. Dia akan menyertai kita senantiasa tanpa sedetik pun meninggalkan kita. Apa artinya itu? Kehadirannya terus menerus dan selamanya dalam kehidupan orang percaya. Bagaimanakah itu dinyatakan? Lewat kehadirannya dalam manifestasi Roh Kudus. Jadi kalau dikatakan Roh Kudus itu kuasa Allah, bukan sekedar kuasa Allah, tapi Roh Kudus itulah manifestasi Allah dalam kehidupan kita yang menyertai kita senantiasa. Itu sebabnya Roh Kudus
atau Allah Immanuel yang diam dalam diri kita, tidak mungkin diam kalau kita terancam bahaya. Dia memproteksi kita luar dalam. Kuasa Roh Kudus itu, kuasa aktif bukan kuasa pasif. Kuasa aktif bahkan proaktif untuk memproteksi kita, untuk melindungi kita dari segala macam ancaman mara bahaya. Jadi saudara-saudara yang kasih, yang pertama ingat, hukum rohani yang menjadi sistem pertahanan dan perlindungan bagi para pemercaya Kristus, yaitu Roh Kudus ada dalam dirimu. Dan Alkitab bilang, Roh Kudus inilah yang menjadikan kau anak Allah. Ya, Roh Kudus inilah di dalam Roma 15 ayat 8 yang membuat kita menjadi anak-anak Allah. Dan oleh itu kita dapat memanggil Allah itu dengan sebutan Ya Abba, Ya Bapa. Kalau kita anak, kita ahli waris. Kalau kita anak, ayah atau bapak kita bertanggung jawab penuh untuk menjaga, melindungi, bahkan menyediakan masa depan yang penuh pengharapan. Ya, itu baru satu elemen hukum rohani. Tapi banyak orang Kristen juga tidak memahami apa gunanya Roh Kudus dimeteraikan dalam hidup kita. Itu sebabnya banyak orang Kristen kemudian hidupnya tidak ada bedanya dengan orang-orang yang tidak punya pengharapan, tidak punya kepercayaan kepada Tuhan. Jadi ingat baik-baik. Yang pertama, Roh Kudus ada dalam dirimu. Dan yang kedua, hukum rohani yang kedua adalah iman kepada Yesus. Iman kita. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 4 dikatakan, apakah yang dapat mengalahkan dunia? Siapakah dia yang dapat mengalahkan dunia? Selain kita yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Iman kepada Yesus sebagai anak Allah, itulah iman yang mengalahkan dunia. Halo, makanya dikatakan, siapakah yang dapat mengalahkan dunia? Iman kita. Bahasa iman kita itu menunjukkan sekaligus perbedaan dengan iman yang lain. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada sistem kepercayaan lain di luar Kristen, tapi tugas saya menegaskan, meneguhkan umat Tuhan bahwa iman kita berbeda. Kenapa? Iman kita percaya kepada satu-satunya Allah yang benar, yang namanya Yesus. Satu-satunya Allah yang punya kasih tanpa batas, yang mau datang mengambil kita dari lumpur dosa, bahkan mau dijadikan dosa karena kasihnya kepada kita, agar lewat kematian di kayu salib untuk menggantikan kita, kita tidak perlu mengalami kematian kekal. Kita bahkan memperoleh hidup yang kekal. Iman kepada Yesus itulah iman yang mengalahkan dunia. Bahkan dalam Efesus pasal 6 perlengkapan senjata rohani itu dikatakan, iman inilah menjadi pedang roh. Iman inilah yang menjadi perisai pertahanan. Saudara-saudara yang kekasih. Jadi firman Tuhan sudah mengatakan hal ini. Iman adalah perisai. Ya saya ralat tadi. Sebenarnya bisa, enggak ada masalah. Iman juga adalah pedang roh. Tapi firman Tuhan itu yang dimaksud pedang roh. Tapi iman adalah perisainya. Saudara-saudara yang kekasih. Semua berlaku. Karena iman juga bisa menjadi pedang yang mematikan. Karena oleh iman kita mengusir setan iblis, melawan setan iblis. Saudara yang kekasih. Saya mau menekankan soal iman kepada Yesus Kristus sebagai anak Allah. Kenapa agak spesifik iman kita? Karena saudara-saudara yang kekasih, hanya iman kita yang mengakui bahwa Allah pernah datang dalam rupa manusia. Allah hadir dalam rupa insan, ya, menjadi manusia. Ya, itu yang disebut dengan inkarnasi, doktrin. Incarnation doctrine, bukan reincarnation, tapi incarnation. Ya, Allah datang dalam rupa manusia, Allah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, Allah menjelma menjadi manusia.
Sistem kepercayaan lain nggak bisa menerima hal itu. Tetapi sistem kepercayaan Kristen, itu makanya dikatakan iman kita berbeda dengan iman mereka. Karena hanya kita di muka bumi ini yang percaya bahwa Yesus itulah Allah yang jadi manusia. Untuk maksud penyelamatan kita. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, dia disebut anak Allah. Dia bergelar Son of God. Bukan Allah anak. Selalu saya katakan, jangan dibalik. Teologi suka putar balik. Anak Allah dibilang Allah anak. Lalu ada saja orang selalu berusaha menjadi pembela kesalahan. Sama saja Pak Yosua. Anak Allah dengan Allah anak ya sama saja. Saya kembali bertanya, kalau sama kenapa tidak pakai yang benar, yang tertera di Alkitab? Kenapa pakai yang tidak tertera di Alkitab? Kan dasar kita Alkitab. Kitab suci yang adalah firman Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah adalah sempurna. Kenapa pakai yang tidak sempurna? Kenapa pakai istilah di luar Alkitab? Pakai istilah dalam Alkitab. Saya udah mulai tinggi nih. Mantap, mantap, mantap. Haleluya. Saudara masih bisa senyum di tengah pandemi COVID-19? Masih, haleluya. Jadi saudara-saudara yang kekasih, dengar baik ini. Jangan lagi tidak tahu, tapi mengertilah. Makanya gereja-gereja harus menggembalakan umat Tuhan dengan pengetahuan dan pengertian seperti yang dinubuatkan oleh Yeremia 3 ayat 15. Supaya umat Tuhan tahu dan mengerti perihal atau persoalan kebenaran. Jangan tidak tahu, jangan tidak mengerti. Tapi juga kalau sudah dikasih tahu dan sudah dibuat mengerti, jangan pura-pura tidak tahu. Alias jangan pur-pur back. Ya. Saya paling kesel ketemu dengan orang ngeyel. Udah salah masih bela diri lagi. Bukannya minta maaf. Maaf, saya salah ya. Oh Tuhan terima kasih. Sekarang saya dibukakan. Saudara harus tahu dan saudara harus mengerti bahwa Allah dalam keadaannya sebagai manusia ketika hadir dalam rupa manusia yang terurap, Sang Mesias, Kristus itu, dia yang diurapi. Dia tidak bergelar Allah anak, dia bergelar anak Allah. Dia tidak bergelar Allah putra. Kalau Allahnya putra lain. Ya, tapi dia bergelar putra Allah. Halo, anak Allah. Berhentilah dengan semua pemakaian istilah yang selalu dipaksakan. Saudara-saudara, banyak sekali istilah-istilah yang saya katakan tidak alkitabiah. Nanti kalau saya bilang teologi yang ngaco, ribut lagi, marah lagi. Ya, padahal memang ngaco. Maksud saya, kenapa kita membangun teologi, dalil-dalil teologi yang tidak alkitabiah? Saudara-saudara, anak Allah tunggal, tapi Allah majemuk. Gimana? Saudara-saudara, janganlah kita kembali kepada ajaran Alkitab bahwa Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Esa itu ya one person of God. Hanya satu pribadi. Dalam Wahyu 4 ayat 2 dikatakan hanya satu Allah, hanya satu tahta, dan di atas tahta itu duduk seseorang, bukan tiga orang, bukan tiga oknum. Teologi mengajarkan ada tiga oknum pribadi Allah yang berbeda satu dengan yang lainnya dan tiga-tiganya sudah ada dalam kekekalan. Masing-masing pribadi punya tugas yang berbeda. Allah Bapa punya tugas menciptakan, Allah Anak punya tugas menebus, dan Allah Roh Kudus punya tugas pemeteraian orang-orang yang percaya. Itu teologi. Alkitab tidak ajarkan begitu. Alkitab mengajarkan Allah kita Esa, tunggal, satu saja. One person of God. Itu Alkitab ajarkan, saudara-saudara yang kasih. Ya. Saudara yang kekasih, saya harus kasih tahu kepada saudara. Iman kepada Yesus sebagai anak Allah, itu artinya kita percaya bahwa Allah yang maha besar, El Gibor, ya, Allah yang maha besar, the Almighty God. Allah yang maha besar dalam bahasa Arabnya Allahu Akbar. Itu telah datang dalam rupa manusia.
Dan keadaannya sebagai umat manusia, dalam keadaannya sebagai manusia, dia memberi gelar, dia menamakan dirinya sebagai Son of God, anak Allah. Itu sekali lagi harus ditahu dan dimengerti, itu ajaran Alkitab. Makanya saya bilang, iman kita yang bisa mengakui itu, tapi iman mereka tidak bisa. Dan saudara-saudara, saya mau kasih tahu sama saudara, hati-hati dengan mengkategorikan pribadi-pribadi Allah. Yesus dikatakan pribadi kedua. Coba cari di seluruh Alkitab. Tidak pernah ada yang namanya the second person. Tidak ada, itu ajaran teologi. Teologi manusia. Tertullian teologi. Saudara-saudara yang kasih. Akhirnya Tertullianus juga mengingkari ajarannya. Dan meninggalkan konsep Trinitas yang diajarkannya. Buka dong Google. Google sekarang kan lengkap semua. Nggak ada lagi orang bisa bangun-bangun semua pernyataan-pernyataan yang pasang muka-muka keras. Ini benar, ini Alkitabiah, ini ada di Alkitab. Ya tunjukkan aja kalau ada. Kan sederhana. Tidak lagi zaman seperti dulu di mana orang susah mencari atau mengeksplor alamat-alamat ayat firman Tuhan. Dulu saja ada konkordansi. Apalagi sekarang, konkordansi elektronik yang paling lengkap, dalam hitungan detik kita bisa men-searching sesuatu di dalam Alkitab. Saya lanjut. Yang ketiga, jadi yang kedua tadi, iman kepada Yesus, iman kita. Iman yang percaya kepada Yesus sebagai anak Allah. Allah yang datang dalam rupa manusia menjadi juru selamat tunggal bagi kehidupan kita. Iman inilah yang Alkitab bilang iman yang mengalahkan dunia. Dan iman ini yang menjadi perisai. Bayangkan tadi Roh Kudus, kuasa yang ada dalam diri kita, power, the power of God. Tidak ada kuasa yang lebih besar dari kuasa itu. Ya, makanya kita nggak takut dengan kuasa roh-roh jahat manapun. Terus dengan iman kita bisa memblokir semua serangan musuh. Kita bisa menangkal semua serangan musuh. Anak panah setan, iblis, roh-roh jahat, termasuk anak panah yang namanya penyakit corona, virus corona. Sebenarnya kita sudah punya daya tangkalnya, ya, yaitu iman kita. Saudara, iman, dengar baik-baik, iman kepada Yesus menghasilkan imun yang tak tertembusi oleh wabah apapun. Ya, kalau ada yang bertanya, yang lain kok itu, yang lain tersungkur, sama-sama lu pendeta, sama-sama lu Kristen. Ya, bedanya barangkali saya sungguh-sungguh percaya. Ya itu. Apa mereka nggak sungguh-sungguh percaya? Ya, coba aja tanya sama mereka kalau ketemu nanti di sorga. Ya kan semua masih the secret, rahasia masing-masing orang. Hanya orang itu sendiri yang tahu dengan Tuhan kok. Saya percaya dengan iman saya. Iman saya, Roh Kudus yang ada dalam diri saya. Saya suka bilang, dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada yang lain yang sedang menderita dan sebagainya. Tapi saya katakan, saya orang yang percaya bahwa saya tidak akan terpapar dan saya tidak akan menularkan. Kenapa? Begitu yang namanya virus corona itu tempel di baju atau di kulit saya, begitu dia mati seketika. Karena apa? Kuasa Roh Kudus dan kuasa imanku. Anda bilang sombong, bukan, itu iman bos. Beda sombong dengan iman. Sombong itu dia tidak tahu apa yang dia buat, dia nggak tahu apa yang dia akui. Terus belagu, itu sombong. Dari mana Anda tahu? Alkitab. Kalau saya bicara berdasarkan Alkitab bukan sombong, itu iman. Sombong itu dia nggak tahu Alkitab tapi sok ngomong. Itu sombong. Lihat mulut saya, sombong. Ya. Jadi jangan kait-kaitkan. Saya mau katakan, saya selalu mengaku depan umum, apa sih yang perlu saya sombongkan? Hidup saya ini dulu sampah. Karena anugerah Tuhan saya didaur ulang. Dan syukur-syukur sampai ini bisa kepake gitu loh. Dan apakah saya sudah sempurna? Enggak juga. Saya sedang diproses, terus diproses. Tapi apakah sebelum selesai saya tidak bisa menyatakan iman saya? Justru Tuhan suruh saya harus menyatakan iman setiap hari. Orang percaya hidup dari iman. Amin, saudara. Itu sebabnya saya hidup sampai sekarang berdasarkan iman. Saya tidak terpapar dengan virus corona karena iman.
Itu iman saya, paling tidak itu iman saya, itu yang saya percayai. Kau tidak berhak menghakimi. Dan saya pun tidak akan menghakimi iman orang. Saya pun tidak akan menghakimi kepercayaan orang. Tapi saya mengatakan, ini iman saya. Kalau Anda tidak seiman dengan saya, tidak seperti itu imanmu, ya silakan, saya juga hormati. Tapi tolong jangan menghakimi saya dan mengatakan, lu menghujat Allah itu. Oh enggak lah. Enggak lah ya. Enggak. Saya dengan begitu menegakkan iman saya bukan menghujat. Justru saya memproklamirkan kasih Tuhan tanpa batas, kuasa Tuhan tanpa batas yang bisa hidup dalam diriku sebagai orang percaya. Yang ketiga, firman Kristus. Firman Tuhan, Alkitab, segala tulisan yang difirmankan Allah, itulah hukum rohani yang Tuhan berikan untuk sekaligus juga menjadi proteksi, sistem pertahanan dan perlindungan kita sebagai orang yang percaya. Ya. Apa yang saya maksud? Kuasa firman Tuhan. Alkitab itu dikatakan seperti api yang menghanguskan dan seperti palu yang menghancurkan. Makanya dikatakan oleh firman Allah, kita harus selalu memperkatakan firman Tuhan. Bahkan dalam Yosua 1 ayat 9 dikatakan, dimanapun kau berada, percakapkanlah firman itu. Kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah menyimpang ke kiri maupun ke kanan. Setiap hari kau harus perkatakan firman Tuhan, supaya hidupmu beruntung. Dalam Mazmur juga dikatakan, renungkanlah firman Tuhan, Taurat Tuhan siang dan malam. Dalam segala keadaan, mestinya yang kita perkatakan adalah firman Tuhan. Kalau ada ketakutan menyerang kau, katakan, aku tidak takut karena Tuhan besertaku. Ya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak akan takut bahaya, karena gadamu dan tongkatmu itulah yang menjaga aku. Aku tidak takut dalam menyeberangi malam, dalam kegelapan sekalipun, karena Tuhan adalah terangku. Ayat firman Tuhan berkata, aku tidak akan mati tapi hidup, dan aku akan memberitakan perkara-perkara Tuhan yang besar. Mestinya saudara-saudara, banyak ayat-ayat emas, the golden verses di dalam Alkitab, itu anak-anak Tuhan harus hafalkan. Supaya mereka juga bisa mengutip, bisa mengingat, memperkatakan ayat-ayat itu untuk meneguhkan iman mereka. Contoh Daud, ketika dia ada dalam keterpurukan, dia ada dalam kesesakan, dia dikejar-kejar oleh mertuanya untuk dibunuh. Dia mengucapkan firman, Engkaulah perlindunganku. Engkaulah perlindunganku, tempat perteduhan. Firman, nyanyikan bahkan kalau perlu. Karena itu yang akan menjadi hukum rohani yang membentengi kita. Efesus pasal 6 tadi saya katakan, firman itu adalah pedang roh. Ketika engkau mengutip firman Tuhan, melawan setan iblis, melawan sakit penyakit, kuasa Roh Kudus bekerja sesuai dengan imanmu. Itu hukum rohani. Saudara-saudara yang kekasih, tidak pernah dikatakan teologi itu adalah pedang roh. Yang ada adalah firman. Ini anak-anak teologi, saya boleh tanya sama Anda. Pernahkah Anda pelajari di Alkitab bahwa teologi, dalil-dalil teologi itu adalah pedang roh? Pernah dapat di Alkitab? Enggak ada. Efesus 6 dikatakan, firman itulah pedang roh. Jadi dengan firman itu kita melawan. Kita usir. Kita bisa katakan di dalam nama Yesus sesuai dengan firman-Nya. Aku tolak engkau sakit penyakit dari hidupku. Aku patahkan kuasamu di dalam nama Yesus. Dan sekali lagi, itu bukan penghujatan. Itu bukan kopi dalam pengertian kita harus jadi sama dengan Tuhan, mau menggantikan Yesus, sama sekali tidak. Saudara-saudara, justru ini harus kita ucapkan, cuma harus pakai dalam nama Yesus. Kalau tolak corona, lawan coronavirus, pakai dalam nama Yesus, karena dalam namamu nggak laku, setan nggak takut dalam namamu, dalam nama Yesus. Karena dalam nama itu ada kuasa. Ya. Jadi saudara-saudara yang kekasih, ini perlu kita kasih tahu supaya anak-anak Tuhan mengerti persoalannya.
Jangan tidak tahu, jangan tidak mengerti lagi. Makanya gereja bertanggung jawab untuk menggembalakan umat Tuhan dengan pengetahuan dan pengertian akan kebenaran. Supaya ketika umat Tuhan tahu dan mengerti kebenaran, kebenaran itu yang memerdekakan mereka. Itu tanggung jawab kita sebagai hamba Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kekasih, jadi firman Tuhan itu sebagai penguat kita. Kalau kita ucapkan firman Tuhan, iman kita bertumbuh, iman kita ditegakkan kembali, diteguhkan kembali. Makanya setiap kali kita dengar firman Tuhan, kita ditegakkan, kita diteguhkan, kita dikuatkan, kita dihiburkan. Tapi firman juga menjadi senjata terhadap setan, iblis, roh-roh jahat, dan dengan segala macam mara bahaya termasuk bala sakit penyakit. Firman Tuhan kita pakai oleh Roh Kudus yang dalam diri kita, menjadikan firman itu pedang untuk menghalau segala musuh kita. Lihat bahasa orang di seluruh dunia, bahkan di televisi sampai sekarang. Lawan COVID-19, iya kan? Lawan corona. Artinya apa? Apakah menghujat Allah? Tidak. Kita disuruh melawan. Ya, gaya kita melawan beda-beda. Ada yang lawan dengan doa. Ya Tuhan, tolonglah kami. Lepaskan kami dari virus corona. Sembari kami mengikut instruksi pemerintah. Step by step. Tapi lindungi. Oke, gak apa-apa. Doa yang begitu juga Tuhan dengar. Tapi kalau ada doa yang berapi-api sampai berasap-asap. Dalam nama Yesus. Virus corona. Hanya kau. Ya paling tidak untuk dirinya. Hanya kau dari diriku. Aku tidak takut. Aku patahkan kuasamu. Dalam nama Yesus. Engkau tidak akan berdaya apa-apa denganku. Dalam nama Yesus. Itu gaya bro. Itu style Pentecost. Itu gaya orang Pentecosta. Mau Pentecosta, Pentakosta, Pestakosta, Pentakota, Sudero. Sama. Punya kuasa Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Ya beda, jangan disamakan. Karena memang style orang Pentekosta karismatik itu berapi-api sampai berasap-asap. Kalau dia berdoa, dia memuji Tuhan. Begitu memang. Jadi tolong jangan dihakimi soal gaya. Saya mau berbicara ini menguatkan semua anak Tuhan. Supaya Anda harus penuh dengan semangat. Anda harus berapi-api, dikatakan rohmu biarlah menyala-nyala. Lagunya ada kan? Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu. Itu hanya ada di kalangan karismatik Pentekosta, lagu-lagu semangat seperti itu. Sorry, saya nggak menyinggung yang lain, tapi menegur. Ya. Yang berikutnya, saudara-saudara, yang keempat, ya, kita berbicara tentang doa. Itu hukum rohani yang Tuhan berikan kepada kita, yang sekaligus menjadi sistem pertahanan dan perlindungan bagi kita pemercaya Kristus. Doa, saudara-saudara. Dalam kitab Yakobus dikatakan, doa orang benar, jika dengan yakin didoakan, amat sangat besar kuasanya. Ya, doa orang benar. Bagaimana kita bisa masuk kategori doa orang benar? Kau harus jadi orang benar dulu. Kan sederhana. Bagaimana caranya jadi orang benar? Hanya Kristus yang berhak berkuasa untuk memberi kau status orang benar. Kapan kita bisa menjadi orang benar di hadapan Kristus? Kalau kau buka hatimu bagi Kristus untuk menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Pada waktu engkau percaya dan mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus telah mati ganti engkau dan Yesus telah bangkit untukmu, maka pada waktu itu kau diberikan Roh Kudus yang membuat engkau menjadi anak-anak Allah, yang menjadi milik kepunyaan Tuhan dengan meterai Roh Kudus itu. Dan pada saat itu oleh darah Yesus, statusmu sebagai orang benar disematkan. Kau bukan lagi orang berdosa, karena segala dosamu telah ditanggung di atas kayu salib. Kau bukan lagi orang yang tidak benar, tapi kau orang yang telah dibenarkan oleh karena iman kepada Yesus Kristus. Jadi statusmu sebagai orang benar hanya bisa diterima kalau engkau percaya Yesus. Hanya di dalam Yesus kita memperoleh status orang kudusnya Tuhan, orang benarnya Tuhan, orang sucinya Tuhan. Dan dengar,
untuk menjadi orang suci, orang kudusnya Tuhan, orang benarnya Tuhan. Bukan gereja yang melabelkan itu, menganugerahkan saudara dengan surat wasiat dari petinggi gereja untuk melabelkan engkau adalah orang kudus, orang benar, orang suci alias santo dan santa. Bukan gereja. Tuhan yang memberikan kita label sebagai orang benar, orang sucinya Tuhan, orang kudusnya Tuhan ketika kita percaya kepada Yesus. Anda yang sudah percaya Yesus, tidak boleh lagi Anda mengatakan Anda orang berdosa. Tapi Anda adalah orang benarnya Tuhan, orang sucinya Tuhan, orang kudusnya Tuhan. Karena apa? Darah Yesus yang tercurah di salib, itulah yang telah membasuh bersihkan engkau dari segala dosa kenajisanmu, dari segala kesalahan pelanggaranmu. Maka oleh kuasa darah Yesus itu, engkau telah dibenarkan, engkau telah disucikan. Kalau engkau tetap mengatakan kau orang berdosa, orang yang penuh dengan kesalahan, orang yang seperti yang lainnya, Pak, berarti sia-sia Yesus mati untuk kau. Kematian Yesus di salib itu untuk membenarkan engkau, untuk menyucikan engkau, untuk menguduskan engkau. Karena sorga tidak boleh dimasuki dengan orang yang punya dosa, walaupun itu hanya kecil dosanya. Harus orang yang benar-benar suci, orang yang benar-benar kudus, orang yang benar-benar bersih, dan hanya orang benar yang bisa masuk sorga. Kapan itu kita bisa dapatkan status itu? Kalau engkau percaya kepada Yesus. Di luar Yesus tidak ada pengudusan, tidak ada penyucian, tidak ada pembenaran. Dan di luar Yesus, Allah, Sang Khalik, yang bergelar Bapa Sorgawi itu, tidak akan bisa menerima kita. Tapi kalau kita percaya Yesus, di dalam Yesus, oleh Yesus, maka kita pasti diselamatkan. Lalu saudara-saudara yang kekasih, hal yang kelima, perkara yang kelima, dari 9 perkara rohani atau hukum rohani yang menjadi sistem pertahanan dan perlindungan bagi para pemercaya Kristus, bagi orang-orang Kristen. Yang kelima, nyanyian pengagungan, puji-pujian dan penyembahan. Sekali lagi, nyanyian pengagungan, nyanyian syukur, puji-pujian dan penyembahan. Itu juga adalah hukum rohani, sebuah kekuatan yang menghancurkan kuasa musuh. Ingat ketika Saul dihinggapi roh jahat, Daud mengambil kecapi dan memetik kecapinya, bernyanyi, roh jahat itu pergi dari Saul. Saudara-saudara. Dan kita tahu Alkitab berkata, puji-pujian, penyembahan orang percaya itu menjadi tahta Tuhan berhadirat. Saudara-saudara. Di atas puji-pujian itu Allah bertahta. Jadi nyanyian pengagungan, nyanyian syukur, puji-pujian, penyembahan, praise and worship adalah kekuatan. Saudara-saudara yang kasih, bayangkan dengan kuasa nyanyian, puji-pujian, penyembahan yang dinaikkan oleh Paulus dan Silas. Mereka terbebas dari penjara yang membelenggu mereka. Ya, bukan pemberontakan tapi kuasa Tuhan yang membuka pintu-pintu penjara. Rasul-rasul pun mengalami hal seperti itu. Mereka memuji, menyembah Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan. Saudara, makanya saudara, kalau ada masalah, lebih bagus menyanyi, memuji Tuhan. Makanya kenapa praise and worship juga kita harus kembangkan dalam kehidupan berjemaat. Supaya umat Tuhan terbiasa untuk menyanyikan syukur. Terbiasa untuk menyanyikan kidung-kidung pengagungan bagi Tuhan. Memuji-muji, menyembah Tuhan adalah layak bagi orang-orang kudusnya. Saudara, jadi nyanyian pengagungan itu perlu. Puji-pujian, penyembahan kepada Allah itu perlu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi.
Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tanganmu. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mari kita nyanyikan bersama pujian ini. Kita mau memuji menyembah Dia. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tanganmu. Yesus Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Oh, oh. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Buat saudara yang di rumah, nyanyikan ini. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Oh, oh. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagi. Katakan dengan iman. Mujizat masih ada bagiku. Dalam Yesus mujizat terus ada. Mujizat Tuhan tidak pernah berhenti di zaman manapun. Sampai Dia datang kembali yang kedua kalinya. Mujizat Tuhan, mujizat Allah masih terus berlaku. Bahkan saya mau katakan, hidupku saat ini pun adalah mujizat. Kalau bukan karena Tuhan, aku tidak mungkin ada seperti saat ini. Jadi nyanyian pengagungan, puji-pujian, penyembahan kepada Tuhan. Itu saudara-saudara. Sekarang orang lagi terpuruk, perekonomian lagi terpuruk. Semua orang punya kekhawatiran, wajar. Tapi dengar saya, anak Tuhan tidak boleh punya kekhawatiran, ketakutan berlebihan. Dengar, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap perkataan Tuhan yang keluar. Sekarang semua orang lagi diuji. Orang-orang kaya hartanya tidak lagi berarti. Uangnya banyak tidak lagi berarti. Saudara-saudara, semua orang berharap kasih karunia Tuhan. Di beberapa negara orang berlutut cari Tuhan, bertobat. Tapi kita anak-anak Tuhan, saya mau katakan, mestinya kita semakin melihat rencana Tuhan yang luar biasa. Saya orang yang percaya
bahwa bagaimanapun dunia disetel oleh kuasa kegelapan. Ya, tapi kita orang-orang percaya pasti akan diluputkan dari segala perangkap maut yang dibuat oleh setan iblis. Amin, saudara. Terus bagaimana dengan harta kekayaanmu? Bagaimana dengan uangmu? Bagaimana dengan semua yang kau miliki? Tidak ada artinya lagi. Makanya selama hidup jangan berburu uang, jangan berburu harta benda. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Dan percayalah bahwa setiap hari engkau dipelihara Tuhan. Harta kita adalah Tuhan. Saudara, bagi saya hartaku hanyalah Yesus. Ya, kekayaanku adalah Yesus. Enggak ada lain selain Yesus. Saya rela hidup tanpa apapun. Kecuali tanpa Yesus saya enggak rela. Karena hanya Yesus harta kekayaanku. Haleluya. Jadi kita tidak lagi terikat atau tidak dijajah dengan semua kepemilikan kita. Amin, saudara. Luar biasa, saudara. Yang karang lagu ini juga saya senang banget. Saya nggak tahu siapa yang karang, tapi saya percaya sudah jadi berkat. Ya. Saudara, jadi menyanyi, memuliakan Tuhan, memuji, menyembah Tuhan itu layak bagi orang-orang kudusnya. Karena itu adalah hukum rohani. Kalau Anda bersyukur, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, Anda jadi kuat. Saudara, yang berikutnya itu gandengan dengan yang namanya bersukacita senantiasa. Ada hukum rohani yang banyak dilupakan orang. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18 khusus. Ini saya angkat menjadi poin ke-6. Saudara-saudara, elemen ke-6 dalam hukum rohani untuk menjadi sistem pertahanan dan perlindungan kita para pemercaya Yesus. Alkitab berkata 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa dan mengucap syukurlah dalam segala perkara karena itulah yang dikehendaki Tuhan Yesus bagi kita. Jadi ingat saudara, bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah itu saudara-saudara di dalamnya hati yang gembira. Gembirakanlah hatimu. Sukacitakanlah hatimu. Bersukacita, sukacita kita, kegembiraan kita, kebahagiaan kita tidak ditentukan oleh situasi dan kondisi. Dengar, saudara-saudara, dengar baik-baik. Ini hukum rohani yang saudara tahu. Kenapa? Karena sukacita kita, kebahagiaan kita, kegembiraan kita ditentukan dengan hubungan kita dengan Yesus Tuhan. Bukan dengan situasi dan kondisi. Mau buruk keadaan kita, mau situasi dan kondisi tidak baik, kita harus tetap memuji, menyembah Tuhan. Hati kita terus bersukacita. Sukacita, kegembiraan, itu yang menjadi obat. Ya, hati yang gembira adalah obat yang manjur, obat yang mujarab. Kenapa? Waktu hati kita gembirakan, kita sukacita, itu ada zat-zat dalam diri kita. Apa namanya orang kedokteran bilang endorfin, apa? Itu yang membawa energi positif. Itu yang kemudian menyehatkan kita, saudara-saudara. Sakit penyakit sembuh, kenapa? Karena ini dasarnya. Karena di dalam diri kita, selain kita diciptakan dengan sistem pertahanan imun tubuh sendiri, reproduksi alamiah tubuh kita, Tuhan juga memberi sistem pengobatan, perbaikan, pemulihan pada diri kita sendiri. Tubuh kita ini tercipta luar biasa loh oleh Tuhan. Tapi yang bisa memicu obat-obat, zat-zat positif yang keluar untuk mengobati diri kita, memperbaiki sel-sel yang rusak dan seterusnya adalah perkara rohani. Karena hati yang gembira adalah perkara rohani. Sukacita. Makanya Alkitab bilang bersukacitalah senantiasa. Kata bersukacitalah senantiasa, tidak ada yang bisa menghalangi kau bersukacita. Enggak peduli kau ada uang apa tidak ada uang, karena hidupmu bukan ditentukan dari adanya uang, dari Tuhan. Kau ada uang pun kalau mati aja gitu loh. Kau ada harta benda, harta kekayaan, apa gunanya itu kalau kau tidak bisa buat apa-apa? Banyak orang sekarang punya uang miliaran rupiah, triliunan rupiah, nggak bisa ngapa-ngapain, saudara-saudara.
Halo, bisa paham maksud saya? Kita semua seperti burung dalam sangkar. Ya. Jadi saudara yang kekasih, ingat baik-baik. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Tadi kalau kita kaitkan dengan yang keberapa tadi, masalah doa bagian keempat. Ini kalau yang keempat itu doa yang membutuhkan suasana khusus, waktu khusus. Tapi kalau yang ini kita bicara habitat, hidup dalam doa. Tetaplah berdoa. Berdoalah dengan tidak berkeputusan. Ini semacam lifestyle, gaya hidup kita. Ya, saudara-saudara, dalam segala situasi dan kondisi, kau mau sedang jalan, kau sedang bekerja, tetap doa. Buka hatimu kepada Tuhan. Dan jaga mulut kita, jangan suka bersungut-sungut. Alkitab bilang kekuatan kita ketika kita bersyukur. Kita mensyukuri semua hal. Saya suka bilang begini, jangan salah paham ya. Saya tidak bersyukur karena penyakit corona. Saya tidak bersyukur karena virus COVID-19 itu. Saya bersyukur karena apa? Kalau toh Tuhan izinkan penyakit masuk melanda dunia COVID-19 ini, saya bersyukur apa? Bukan karena sakit penyakit itu, tapi saya bersyukur saya punya Tuhan yang pasti akan tahu menyediakan yang terbaik, tahu menjagaku, tahu melindungiku, dan tahu memberikan saya semua kebutuhanku dalam situasi dan kondisi yang paling sulit akibat penyakit ini. Dan lewat keadaan ini saya akan melihat lebih lagi tangan Tuhan terulur, pertolongan Tuhan tepat waktu. Itu dasar bersyukurku, saudara-saudara yang kasih. Kalau saya sakit, saya bersyukur. Bukan karena penyakitku, tapi lewat penyakitku. Aku akan melihat tangan Tuhan yang penuh kasih dan kuasa diulurkan kepadaku. Amin, saudara. Ini. Jadi, kalau kita gabung nih, nyanyian pengagungan, puji-pujian dan penyembahan, sukacita, hati yang gembira, dan ucapan syukur dan doa yang senantiasa dinaikkan. Inilah gaya hidup Daniel. Ya, gaya hidup Sadrak, Mesak dan Abednego di perjanjian lama. Ketika Daniel tahu bahwa keputusan telah dijatuhkan oleh pemerintah, di mana dia harus tunduk kepada patung yang dibuat. Tapi dia mengatakan tidak, saya tidak akan mencemarkan imanku. Saudara-saudara yang kasih, apa yang terjadi? Dia harus dibuang ke gua singa. Setelah dia tahu bahwa dia telah dijatuhkan hukuman, dia tidak lari cari pengacara, cari pembelaan sana sini. Dia datang di kamarnya. Dia berdoa dengan menghadap ke bait Allah, berkiblat ke bait Allah. Lalu apa yang dia lakukan, saudara-saudara? Dia berlutut, dia memuji, dia menyanyi, dia menyembah Tuhan seperti yang biasa dia lakukan. Itu yang Alkitab bilang, seperti yang biasa Daniel lakukan. Jadi itu yang jadi habit, kebiasaan kita bangun. Kita memuji, kita berdoa, kita menyembah Tuhan. Ini yang menjadi kekuatan spiritual kita. Saudara-saudara yang kasih. Jadi mari kita bangun kehidupan kita dengan sistem pertahanan ini yang Tuhan sudah berikan. Saudara-saudara, apa yang terjadi? Hasilnya, sekalipun dia dimasukkan dalam pencobaan, dalam masalah, tapi kuasa Tuhan meluputkan dia. Amin, saudara. Bahkan iman seperti Sadrak, Mesak dan Abednego berbicara, kalaupun Tuhan tidak meluputkan kami dari dapur perapian itu, ketahuilah ya Tuanku, aku tidak akan mencemarkan imanku, aku tidak akan tunduk dan menyembah dewa Tuanku. Karena imanku hanya tertuju kepada satu-satunya Allah yang benar, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Kalau kita mau kontekstualisasi ke zaman kita ini. Apa yang terjadi? Sadrak, Mesak dan Abednego masuk juga, dihukum juga. Masuk di dalam dapur perapian. Tapi bukti kasih Allah, janji Allah, firman Allah. Orang melihat bukan cuma mereka bertiga, tapi ada 4 pribadi di situ. Ada satu pribadi yang maha kudus hadir menyertai mereka. Allah Immanuel sudah hadir di zaman perjanjian lama. Menyertai Sadrak, Mesak dan Abednego. Dan saya mau kasih tahu, sekalipun kita ada di dalam situasi dan kondisi paling sulit, masa-masa sengsara, kalau Tuhan beserta kita, kita pasti diluputkan dari segala mara bahaya dan maut.
Amin. Kalau toh lewat sakit penyakit, lewat apa saja, kita memang semua harus mati. Bagi kita, kematian adalah keuntungan. Tidak perlu ditakutkan. Kematian bukan momok bagi orang percaya, tapi merupakan apa? Pintu gerbang kita menghadap kembali kepada Bapa pencipta kita, Tuhan Yesus Kristus. Yang ketujuh, saudara, kuasa darah Yesus. Hukum rohani yang ketujuh, kuasa darah Yesus. Darah perjanjian. Ini saudara-saudara, saudara harus tahu ini. Kenapa? Karena oleh kuasa darah Yesus itu, kita sudah dibebaskan dari hukuman. Oleh dosa sebenarnya kita harus mengalami maut. Tapi karena kasih Allah yang tak terbatas itu, kasih tanpa batas dari Tuhan itu, maka Dia sendiri yang rela menanggung segala dosa kita, menderita sampai mati di kayu salib, sehingga darahnya tercurah. Saya nggak usah bahas lagi lebih jauh, karena saya juga sudah bahas di awal tadi. Tapi saya mau menegaskan, ada darah perjanjian. Oleh darah yang tercurah di Kalvari, di situ ada janji Allah akan menyelamatkan mereka yang percaya kepada karya salib Kristus. Oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Itu nubuatan Nabi Yesaya yang tergenapi oleh kematian Kristus. Dan kucuran darah Yesus di kayu salib, itu bukan darah biasa, tapi darah ajaib yang akan menyembuhkan kita. Orang-orang yang percaya, yang akan menjadi meterai keselamatan kita, saudara-saudara. Jadi kuasa darah Yesus itu menyalut kita. Itu yang saya bilang tadi. Darah Yesus membungkus kita. Ini kita disalut dengan darah Yesus, saudara-saudara. Walaupun kita tidak lihat, tetapi setan, iblis, roh jahat semua lihat bahwa orang-orang percaya ada tanda darah. Ingat kasus tanda darah di Mesir, saya suka bicara. Ya, ketika Tuhan memerintahkan malaikat maut untuk menggerayangi Mesir, untuk mengambil seluruh anak sulung Mesir, untuk menghajar Firaun ketika itu. Tapi persoalannya, orang Israel bercampur dengan orang Mesir. Supaya orang Israel, umat Tuhan, tidak ikut dalam penghukuman itu. Maka Musa oleh perintah Tuhan menyuruh Yosua untuk memberikan torehan darah. Ya, darah anak domba yang disembelih. Lalu darahnya itu, saudara-saudara, itu ditaruh di pintu-pintu, kusen pintu rumah setiap orang-orang Israel, setiap umat Tuhan, setiap orang-orang percaya. Ada tanda darah. Jadi setiap malaikat maut mau masuk ke dalam rumah dan melihat tanda darah itu, mereka melewati. Itu yang disebut Paskah, Pesah, melewati. Saudara-saudara yang kasih. Jadi kalau ada malaikat maut, apakah melalui COVID, melalui corona, dia mulai datang kepada setiap orang. Dan ketika dia datang kepada seseorang yang punya tanda darah Yesus, iman saya berkata, maut yang dibawa oleh corona, maut yang dibawa oleh COVID-19, itu akan pesah melewati saya, melewati orang-orang percaya yang punya tanda darah Yesus. Amin, saudara. Ya, itulah kuasa darah perjanjian. Dan yang kedelapan, saudara-saudara, malaikat-malaikat penjaga. Jadi kita ini lengkap, komplit diberikan sebagai perlindungan kita, pertahanan kita, sistem pertahanan dan perlindungan orang percaya, termasuk malaikat-malaikat penjaga. Alkitab jelas katakan bahwa setiap anak itu punya malaikatnya. Setiap kita orang percaya dikawal dengan malaikat. Kemanapun kita pergi ada malaikat-malaikat kita. Ya. Dan bahkan di rumah-rumah kediaman orang percaya ada malaikat-malaikat berkemah untuk menjaga orang-orang kudusnya Tuhan. Amin, saudara. Ini Anda harus tahu. Kenapa banyak orang Kristen ketakutan? Karena dia tidak tahu persoalan ini. Kenapa tidak tahu? Karena tidak diberitahu. Mestinya kita digembalakan dengan pengetahuan dan pengertian. Edukasi pastoral, pastoral edukatif. Itu yang harus diterapkan. Supaya umat Tuhan tahu dan mengerti apa yang dia miliki dalam iman kepada Yesus. Jadi jangan takut, saudara. Malaikat akan menjaga kita di setiap perjalanan kita.
pelayanan malaikat dikhususkan untuk mengawal orang-orang kudusnya Tuhan. Jadi istilahnya, saya ini punya bodyguard. Ya, bodyguard saya bukan manusia, karena manusia gak bisa lawan setan. Tapi malaikat bisa mengelawan, mengusir setan. Ya, malaikat Tuhan itu berjaga-jaga, berkawal di sekitar saya. Amin, saudara. Dan yang terakhir, kita bicara kuasa kebangkitan Yesus. Anda tahu setelah kebangkitan Yesus dari antara orang mati, sebelum dia naik ke sorga, ada 40 hari. Nah ini masa-masa di mana Yesus menampakkan dirinya ke berbagai kalangan, ke berbagai pihak, berulang-ulang dengan berbagai cara. Yesus menampakkan dirinya untuk membuktikan bahwa dia hidup. Ya, kuasa kebangkitannya inilah yang kita harus pegang. Kuasa kebangkitannya dari antara orang mati telah mengalahkan dunia, telah mengalahkan daging, telah mengalahkan setan, iblis dan roh-roh jahat, dan telah mengalahkan dosa dan musuh terakhir yang telah dikalahkan oleh Yesus. Dan itu ada dalam kuasa kebangkitannya adalah mengalahkan maut. Sehingga kita orang-orang yang percaya kepada Yesus, percaya kepada kuasa kebangkitan Yesus, kita tidak perlu takut dengan ancaman dunia mau jadi apa ini dunia. Kita tidak perlu takut dengan kuasa-kuasa dunia ini, ya, karena kuasa kebangkitan Yesus akan dapat mengalahkan semuanya, termasuk daging, keinginan daging. Kita bisa katakan tidak kepada kuasa daging, bujuk rayu daging. Kita dalam nama Yesus, saya patahkan keinginan dunia, segala hawa nafsu, segala macam keinginan mata dan seterusnya dalam nama Yesus. Keinginan daging yang selama ini kita tunduk, ya, kita dalam Yesus sekarang sudah bisa mengatakan tidak kepada dosa, tidak kepada keinginan daging. Ya, kita tolak setan, iblis, roh-roh jahat dalam nama Yesus. Enyah kau setan, enyah kau iblis. Dalam nama Yesus saya tolak semua bala yang disebabkan oleh setan, iblis. Itu kuasa kebangkitan Kristus. Dan dari dosa yang selama ini membelenggu kita, kita bisa berkata kepada dosa tidak. Maka kita bisa berbuat yang benar. Kita bisa tidak berbuat dosa lagi, asal kita mau. Karena ada kuasa yang memampukan kita untuk tidak hidup di dalam dosa, yaitu kuasa darah Yesus, kuasa kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Dan yang terakhir Anda harus tahu, kuasa ini juga telah membuktikan maut telah dikalahkan. Maut tidak bisa menahan Yesus. Yesus bangkit dari antara orang mati, membuktikan kuasanya di atas segala kuasa, termasuk kuasa maut. Jadi Yesus telah menang atas dunia, Yesus telah menang atas daging, Yesus telah menang atas setan, iblis dan roh-roh jahat, Yesus telah menang atas dosa, dan Yesus telah menang atas maut. Dan itu semua kuasa itu telah diberikan kepada kita, dan kita juga ikut menang bersama dengan Yesus. Makanya dikatakan kita adalah orang-orang yang menang, bahkan lebih dari pemenang. Kenapa lebih dari pemenang? Karena bukan kita yang bertanding, Yesus yang bertanding, tapi kita juga ikut menang dalam kontingen Yesus Kristus Tuhan, pahlawan kita. Itu dia maksudnya, saudara-saudara. Makanya orang Kristen tidak takut mati, tidak takut maut. Kenapa? Karena mati adalah keuntungan. Kalau saya harus mati, nggak peduli dengan apapun cara kematian, saya percaya saya bertemu Yesus. Tapi kalau saya masih hidup sampai sekarang, berarti Tuhan masih mempercayakan saya untuk menjadi saksinya, untuk melayani, menghasilkan buah, supaya lewat kehidupanku, lewat orang-orang percaya, dunia bisa melihat Yesus, Allah yang hidup, yang punya kasih tanpa batas, agar semua orang-orang percaya dan diselamatkan. Pada akhirnya saya harus katakan, Anda yang belum percaya Yesus, buka hatimu sekarang. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi, supaya engkau diselamatkan. Amin.